kemampuan, ada bakat yang masih terpendam, ya, yang adik-adik tidak tahu, ya, akan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri adik-adik. Itulah materi yang akan kita. Ya. Ibu minta satu orang anak untuk maju ke depan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam Bapa, puji dan ajar kami berjalan dengan lancar. Ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Silakan. Kelas mana? Ibu mau ambil absen dulu ya. Oke, kamu punya kehadiran. Mariano Agung. Octavia Lucerda. Petrus Leotardo. Putri Ana Sanggup. Stefania Inseno. Teresia Gunawan. Justina Yemaru. Mariana Bukerja. Baik. Adik-adik semua tidak bertemu dengan ibu? Materi kita hari ini adalah tentang aku memiliki kemampuan. Ini bagian yang ketiga dari tema pokok tentang aku sebagai citra A. Aku memiliki kemampuannya. Adik-adik, di dalam diri kalian tentu ada kemampuannya, ada bakat yang kalian mungkin tidak pernah tahu itu, ya. Kalian mungkin tidak pernah tahu bahwa di dalam diri saya itu ada bakat, ada kemampuan. Lalu, nah sekarang bagaimana supaya bakat atau kemampuan yang ada dalam diri kalian itu, ya, bisa keluar dari dalam diri adik. Ada gambar yang akan ibu tayangkan, tetapi sebelumnya itu ibu mau membaca dulu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, ya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi dalam materi ini, aku memiliki kemampuan ini. Ada 5 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh adik-adik. Tujuan pembelajaran yang utama adalah peserta didik mampu menyebutkan kemampuan yang dimiliki. Jadi kamu melihat apa yang ada, bakat apa yang ada di dalam diri kamu, lalu kamu menentukan bakat itu. Ingat ini. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara dan sikap, ya, mampu menjelaskan cara dan sikap dalam mengembangkan kemampuan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pesan yang ada di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang berkaitan dengan sikap kita terhadap talenta. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu merefleksikan sikapnya terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi kamu merefleksikan kembali kira-kira kemampuan apa yang ada dalam diri kamu itu, ya. Dengan kemampuan itu kamu merefleksikan, ya. Apakah saya sudah mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri saya itu atau tidak? Itu maksudnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu menyusun rencana yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan. Jadi itu ada 5 poin. Ada beberapa gambar yang ibu tayangkan di sini. Gambar ini berkaitan dengan kemampuan. Mengerti nih anak-anakku? Gambar ini berkaitan dengan kemampuan. Coba lihat gambar yang pertama. Siapa ini? Agnes Mo. Agnes Mo, dia melakukan apa? Dia membuat apa? Bernyanyi. Agnes Mo bernyanyi. Berikut. Messi kenapa harus jelaskan? Messi bermain bola. Berikut.
menyayangi. Messi dia punya kemampuan di bola kaki. Kemudian dua orang manusia ini mereka punya prestasi di lomba kejuaraan bidang studi sains dan matematika. Kemudian seseorang ini yang memegang piala dia berprestasi juga di bidang studi. Kemudian seseorang yang mampu melukis. Kemudian seseorang yang punya kemampuan di berlari. Kemudian seseorang yang semua itu adalah kemampuan. Setelah adik-adik mengamati gambar tadi yang telah dilakukan, ya, ada beberapa pertanyaan penuntun ya. Sekarang ini kerja dalam kelompok. Coba mencapai hadapan. Satu, apa yang mereka lakukan? Seperti yang kalian amati pada gambar di atas. Bagaimana perasaanmu melihat gambar di atas tadi? Gambar yang sudah kamu lihat tadi? Anak-anakku. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan prestasi? Sikap apa yang harus dimiliki untuk mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Lalu jelaskan apa tujuan dari gambar tadi. Ayo, coba sekarang berdiskusi dalam kelompok. Ayo. Kalau sudah tutup meja. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Andini mau menjawab nomor berapa? Nomor 1. Coba Andini baca soal yang depan. Apa yang mereka lakukan seperti yang kalian amati pada gambar di atas? Yang saya amati pada gambar di mana mereka sedang menunjukkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Ya, menurut Andini setelah dia mengamati gambar ini bahwa di sini mereka mau menunjukkan bakat atau kemampuan yang ada dalam diri mereka. Bagaimana perasaan melihat gambar di atas? Bagaimana perasaannya Andini? Ya, Bangga akan kemampuan yang dimiliki. perasaan Andini tadi bagaimana perasaannya? Andini merasa bangga, bangga dengan melihat kemampuan yang ditunjukkan oleh Agnesmo Messi. Oh ya, Andini, nomor berapa yang Andini jawab? Nomor 3. Andini baca soalnya. Bagaimana cara mengembangkan prestasi? Silakan. Iya, benar. Nomor 4. Baca soalnya. Apa yang harus dimiliki untuk mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Sikap yang harus dimiliki adalah tidak boleh minder. Tidak boleh minder. Ya. Sudah Zena, masih ada yang mau jawab? Silakan, nama siapa? Ya, silakan. Sikap bertanggung jawab dan disiplin. Iya, betul sekali. Kemampuan yang dimiliki. Oke, nomor terakhir. Jelaskan apa tujuan dari gambar tadi. Apa tujuan dari gambar tadi? Dan kalau mengembangkan lagi bakat yang kita miliki, dapat menerima itu. Iya. Tujuan dari gambar di atas. Iya. Jadi dalam hal ini maksudnya memberi motivasi, memberi motivasi kepada kita supaya kita lebih mengembangkan lagi bakat yang ada di amati tadi. Ada yang menyanyi, ada yang main bola kaki, ya, ada yang prestasi di lomba sains dan matematika. Kemudian ada yang kemampuannya di berenang, kemudian ada yang kemampuannya di melukis, kemudian di bola basket dan juga di lari. Semua itu adalah kemampuan atau yang disebut dengan bakat. Itu sudah ada dalam diri seseorang, ya, sudah ada dalam diri seseorang, ya. Sejak dia dibentuk dalam rahim ibunya, itu bakat itu sudah ada, ya. Tuhan sudah berikan bakat itu. Jadi kemampuan atau bakat yang ada dalam diri itu adalah anugerah Tuhan. Kita, ya. Cara kita untuk mengembangkan bakat itu atau kemampuan
tidak boleh ada perasaan malu, ataukah tidak boleh ada perasaan canggung ya. Tidak boleh juga ada perasaan takut salah kalau saya memulai melatih ya. Misalnya saya bakatnya menyanyi, saya memulai untuk melatih. Ibu minta kamu buka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 18 ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saya minta semua orang masuk depan tempat PP. Dari situ sudah. Bagian bawah. Yang seseorang ya, anak-anakku coba buka dalam kitab itu Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Baca di sini perikopnya tentang perumpamaan tentang ayat. Baik sudah. Sekarang kamu sudah baca deh. Ya Bu. Sekarang ada beberapa pertanyaan apa yang diungkapkan dalam perumpamaan tadi? Pesan apa yang hendak diungkapkan atau yang mau disampaikan dalam perumpamaan tentang talenta tadi? Menjalankan tugas sesuai yang menjalankan tugas sesuai yang menjalankan tugas sesuai yang sesuai yang diberikan ya, seperti ketiga hamba tadi ya, mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh tuannya ya. Mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan, tapi yang Tuhan berikan itu kepada mereka itu ya, tuannya memberikan uang kepada hamba ya. Ada yang hamba yang menerima 5 talenta, ada hamba yang menerima 2 talenta, ada hamba yang menerima 1 talenta. Ya. Jadi ada bagaimana sikap mereka ketika mereka menerima uang dari tuannya tadi? Bagaimana sikap mereka? Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab ya. Dari ketiga toko di atas, toko mana yang menurutmu ya, dengan baik? Dari ketiga toko di atas tadi, hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, hamba yang menerima 1 talenta. Dari ketiga toko di atas, toko mana yang menurutmu sejalan dengan upaya pengembangan kemampuan? Toko mana? yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Iya, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kalau hamba yang menerima 1 talenta gimana? Dia tidak mencari pejabat yang memberikan. Iya, dia tidak jujur dan dia menyembunyikan